Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Adi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat dengan judul aplikasi GUI berbasis Python untuk kalkulator luas permukaan kubus dan balok. Di sini kami beranggotakan Paulus Patigorgulo dengan NIM 1414082. Kemudian ada Imelda Ceria Deskania dengan NIM 191414056. Kemudian ada saya sendiri, Virgi Friswaldo Putra dengan NIM 191414076. Mengenai latar belakang dalam pembuatan proyek kami, yang pertama kami melihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan definisi sehingga siswa tidak dapat menjelaskan. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan rumus dikarenakan siswa belum memahami konsep secara seluruhnya. Dan ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam perhitungan karena siswa masih belum menguasai operasi pada aljabar. Dari kesulitan-kesulitan ini, kami melihat bahwa perlu adanya bantuan sebuah aplikasi untuk membantu mereka dalam menangani masalahnya. Terutama kami di sini membuat aplikasi kalkulator di mana untuk membantu dalam perhitungan luas permukaan balok dan kubus serta mempermudah siswa dalam memahami definisi unsur-unsur dan sifat dari balok dan kubus. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Imelda. Dari latar belakang yang tadi sudah disampaikan, kami dapatkan dua rumusan masalah. Rumusan masalah bagi siswa yaitu apakah aplikasi GUI berbasis Python dapat membantu siswa dalam menentukan luas permukaan kubus dan balok. Sedangkan yang kedua, untuk pengembangan program, rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana pengembangan program untuk membuat aplikasi GUI berbasis Python untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Next. Berdasarkan dari rumusan masalah tadi, kami memperoleh tujuan pembuatan program sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam menentukan luas permukaan kubus dan balok. Yang kedua, mengembangkan program untuk membuat aplikasi GUI berbasis Python untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Di sini perintah-perintah yang kami gunakan yaitu misalnya tkinter dengan kegunaannya sebagai suatu pustaka grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam membuat program berbasis grafis. Kemudian juga ada turtle yang merupakan fitur yang berbentuk kanvas yang dapat memerintahkan untuk membuat suatu gambar vektor. Kemudian ada perintah sys digunakan untuk mengakses konfigurasi interpreter pada saat runtime dan berinteraksi dengan environment sistem operasi. Untuk perintah-perintah lainnya dapat dilihat pada PPT karena di situ sudah tertera mengenai perintah-perintah yang kami gunakan. Berikut juga perintah-perintah yang kami gunakan dalam program ini. Untuk selanjutnya mengenai deskripsi program akan dijelaskan oleh Mas Tigor. Ya, baik. Terima kasih, Imelda. Nah, kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan program ya. Saya akan share screen. Dan yang akan saya share screen adalah... Ya, bagaimana teman-teman? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, ya. Yang terlihat itu ya? Sudah. Ya, baik. Sini saya akan menjelaskan program atau deskripsi program secara singkat karena waktu kami juga terbatas. Nah, yang pertama yang kami lakukan dalam program adalah di bagian ini pemanggilan beberapa library dalam Python. Misalnya adalah library tkinter, di mana penjelasannya tadi sudah dijelaskan di layar atau di penjelasan sebelumnya.
kemudian misalnya library message box, yaitu salah satu sub himpunan dari Tkinter. Kemudian ada library font dan seterusnya. Di sini juga ada library turtle, digunakan untuk menggerakkan panah atau vektor ya. Nanti kegunaannya akan lebih lanjut saya jelaskan pada program selanjutnya. Nah, subprogram kemudian yaitu terkait mendefinisikan atau membuat layout. Layout, kalau kita berbicara tentang layout berdasarkan dengan Kamus Bahasa Indonesia itu adalah urutan atau tata cara. Namun layout dalam Python adalah bagaimana kita mengurutkan widgetnya nanti. Widget itu adalah tempat-tempat untuk membuat kotak atau tombol. Nah, kita mengaturnya atau mendefinisikannya bagaimana. Nah, pertama adalah terkait untuk yang luas permukaan balok. Nah, di sini akan diatur ada terdiri dari 3 site 1, site 2, dan site 3. Nah, diatur di sini site 1 apa, labelnya apa, kemudian yang pertama adalah panjang, P, kemudian lebar, ini, itu. Nah, ini diatur semua di bagian sini. Site 2 ini, site 3-nya ini, tombol jawaban. Nah, kemudian selanjutnya adalah layout untuk permukaan kubus. Hampir mirip dengan sebelumnya. Di sini juga menggunakan site 3. Nah, di mana nanti site 3-nya itu ada masukan rusuk berupa rusuk. Nah, ini diatur. Di sini juga ada tombol jawaban. Warnanya diatur. Nah, selanjutnya subprogram berikutnya adalah terkait mendefinisikan. Nah, mendefinisikannya bagaimana? Nah, mendefinisikannya adalah pertama, mendefinisikan untuk permukaan balok dan mendefinisikan untuk permukaan kubus. Nah, di program ini kita akan memanggil ulang parameter yang kita sudah buat di sebelumnya atau di layout sebelumnya, yaitu untuk permukaan balok ada P, L, dan T. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini kita juga mendefinisikan permukaan balok. Ya, rumusnya adalah ini. 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, ini untuk answer insert ini sebenarnya adalah nanti masukan setelah pengguna memasukkan input, maka nanti jawabannya akan disertai dengan penjelasan seperti ini. Ini dimasukkan secara manual ya, dengan menggunakan answer insert. Oke. Ini sama dengan sebelumnya, yaitu mendefinisikan untuk permukaan kubus. Kita memanggil ulang parameternya, yaitu R. Kemudian ini rumus untuk permukaan kubus. Kemudian ini juga untuk penjelasan di jawabannya nanti. Nah, ini untuk bagian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini diberi titel atau judul sebagai kalkulator untuk menghitung luas permukaan balok dan kubus. Nah, ini adalah membuat widget ya. Widget adalah tempat tombol, tempat masukan dalam Tkinter, khususnya di Python. Nah, kita mengatur widgetnya di sini, mulai dari titelnya, kemudian mulai dari gambarnya, mulai dari ukurannya, dan letaknya, button, dan seterusnya. Nah, kemudian subprogram berikutnya adalah terkait membuat materi terkait kubus dan balok. Nah, di sini yang pertama adalah materi terkait kubus. Nah, kita membuat widgetnya. Di sini kita mengawali dengan membuat widgetnya dulu, mengatur layar Windows-nya itu nanti yang bagaimana. Nah, setelah itu di bagian ini kita memasukkan secara manual ya materi-materi dari kubus menggunakan answer insert atau insert ya. Nah, ini menggunakan ini. Nah, kemudian di subprogram ini juga diselingi dengan turtle. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya, turtle terkait kubus. Nah, ini nanti ada misalnya goto, maka itu nanti artinya dijalankan. Kemudian ini ada forward, artinya maju. Kemudian right itu terkait dengan perputaran, berapa sudut perputaran dari vektor tersebut. Nah, subprogram berikutnya terkait materi balok. Nah, sama dengan sebelumnya, yaitu kita membuat widgetnya dulu, kita atur. Kemudian ini kita memberikan atau materi balok ya, secara manual menggunakan ini, insert. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, yaitu disisipkan dengan turtle balok. Oke. Nah,
Kemudian subprogram terakhir yaitu membuat menu bar ya. Nah, menu barnya ada berapa? Menu barnya ada terdiri dari 3 ya, menu 1, menu 2, dan menu 3. Oke, di sini juga diatur judulnya, kemudian warnanya bagaimana. Nah, selanjutnya sebenarnya ini pemanggilannya, main log. Nah, kita akhiri program dengan main log. Main log adalah berfungsi untuk mencegah agar layar aplikasinya nanti tidak tertutup. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, misalnya kita klik tombol ini, maka nanti layarnya tidak akan tertutup karena kita sudah membuat main log. Ya, oke. Secara singkat saya akan coba, ini waktunya masih ada ya, teman-teman? Masih. Kira-kira? Masih. Masih ya? Oke. Secara singkat saja, kami akan coba menjelaskan output dari program kami. Nah, outputnya ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga seperti yang sudah kami rencanakan, output pertama kita akan dihidangkan dengan menu 1, menu 2, dan menu exit. Menu 1 terdiri dari 2, yaitu materi balok dan materi kubus, kemudian menu 2 terdiri dari kalkulator luas permukaan kubus dan balok, kemudian menu exit. Menu exit di sini sudah berjalan, nanti ketika pengguna mengklik, maka dia nanti otomatis akan keluar. Menu pertama, materi balok. Nah, ini. Yang akan muncul adalah turtle-nya dulu, turtle dari balok, kemudian di sini adalah layar-layar materinya. Oke. Kemudian ini untuk kubus, sama dengan balok tadi, yang muncul adalah turtle kubusnya, kemudian di bawahnya ada layar untuk menjelaskan kubus. Kemudian menu 2, itu terkait kalkulator luas permukaan kubus dan balok, maka yang muncul adalah ini, kalkulator untuk menghitung luas permukaan balok dan kubus. Nah, kami akan coba menggunakannya atau mencoba menggunakan ini, misalnya saya akan menghitung luas permukaan balok dengan panjang 8 misalnya, kemudian lebarnya adalah 6 misalnya, kemudian ini adalah 4, maka jawabannya akan muncul di bagian sini. Diikut sertakan dengan penjelasan secara singkat. Oke. Nah, setelah pengguna selesai menggunakan, maka pengguna tinggal mengklik tombol exit. Ya, baik. Mungkin sekian penjelasan singkat ya mengenai batang programnya dan mengenai output dari program. Sekian dan silakan kepada Imelda untuk memberikan kesimpulan. Dari program tadi, kami menarik kesimpulan yaitu bahwa program menentukan luas permukaan balok dan kubus sudah dapat digunakan oleh pengguna program dengan mudah. Selain itu, melalui program ini, pengguna terutama siswa dapat menambah wawasan mengenai definisi, unsur-unsur, dan sifat-sifat dari kubus maupun balok. Adapun masalah yang diperoleh yaitu penggunaan program yang masih membutuhkan aplikasi bantuan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin jika ada salah dalam tutur kata maupun dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.